Itu hal yang biasa. Ya. Ini hanya masalah istilah. Sekali lagi, istilah ini tidak dipatenkan. Gitu ya. Kalau misalnya dipatenkan oleh Yahudi, nah siapa yang meminjamnya, memakainya itu harus meminta izin dulu. Karena ini nggak ada istilah paten-paten ya. Jadi jangan klaim kalau ini adalah milik Yahudi. Gitu. Itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Saya masih punya waktu 4 menit. Saudara-saudara bisa pahami lebih jauh ya. Pada saat Yesus itu mengajar ya, Yesus mengajar sekali lagi ya, bukan di dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramaik. Nah, bahasa Ibrani itu berevolusi. Ada Ibrani biblikal, ada Ibrani Misnaik, ya, ada Ibrani pertengahan sama Ibrani modern. Kalau Ibrani biblikal itu 1500 ya sampai dengan 250 sebelum Masehi. Kalau Ibrani Misnaik itu 250 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Nah, kalau yang pertengahan dari 600 sampai 1800 Masehi. Ibrani modern yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sekarang ya, itu baru 1800 sampai sekarang. Nah, kembali lagi di abad 1 ya, itu istilahnya Ibrani Misnaik. Ibrani Misnaik inilah ya yang disebut bahasa Aramaik. Jadi kalau saudara belajar lebih jauh ya, karakter-karakter ya, alef, bet ya, dan seterusnya sampai taf itu yang ada di dalam bahasa Ibrani modern itu diambil dari aksara Aramaik gitu ya. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi saat pulang dari Babilonia hanya rabi-rabinya aja yang bisa berbahasa Ibrani. Tapi orang-orang Yahudi biasa itu tidak bisa. Jadi mereka berbahasa Aramaik seperti orang-orang yang ada di Babel, di Babilonia. Karena mereka tuh tumbuh besar dan banyak yang lahir di sana. Oleh karena itu mereka berbahasa sehari-hari Aramaik gitu. Jadi rabi-rabi di dalam sinagoga itu memang mereka membaca kitab-kitab di dalam Aramaik, tapi pada saat mereka menjelaskannya, mereka menjelaskan di dalam bahasa ada naskah-naskah di dalam Ibrani yang dibacakan, tapi pada saat menjelaskan di dalam bahasa Aramaik. Sekali lagi, kenapa Aramaik? Karena tidak semua orang Yahudi mengerti ya apa itu bahasa Ibrani. Jadi hanya orang biasa, hanya orang rabi-rabi, orang-orang terpelajar yang mengerti bahasa Ibrani. Gitu ya. Kalau orang-orang biasa, para rasulnya Yesus, murid-muridnya Yesus, itu para nelayan dan orang-orang biasa, ya mereka itu hanya bisa berbahasa Aramaik. Jadi ya saudara-saudara, jangan mau jangan terkecoh ya. Yesus itu berbahasa Aramaik. Nah, pada saat Yesus berbahasa Aramaik ya, kita bisa mengakses juga PB dalam bahasa Aramaik, yaitu PB Peshitta. Kodeks-kodeksnya kalau saudara-saudara mau tahu ya, saya bisa share sekarang. Kalau ada yang mau tanya seperti itu, saya akan sampaikan datanya lebih jauh. Kodeksnya tahun berapa aja, namanya apa aja, disimpan di mana ya. Lalu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya apa aja. Kebetulan di dalam bahasa Indonesia saya baru menerjemahkan PB Injil Matius saja. Jadi kalau saudara-saudara juga ingin tahu ya terjemahan saya mempunyai buku ini dan ini saya bagikan secara cuma-cuma ya kepada saudara-saudara. Jadi saya terjemahkan dari Aramaik Inggris ke Indonesia. Baik, itu aja saya bisa share. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang begitu luar biasa, padat, jelas, dan juga bisa dimengerti untuk semuanya. Nah, sekarang giliran dari Bang Valen untuk siap-siap menjawab dari pertanyaannya Bang Aldo yang akan diberikan waktu selama 2 menit untuk bertanya kepada Bang Valen. Jadi silakan untuk Bang Aldo untuk bertanya selama 2 menit. Jika sudah siap, kami akan berikan kesempatan, timer berjalan, pertanyaan meluncur.
Silakan. Baik. Jadi kembali lagi ke temanya, apakah sebenarnya ajaran Musa dan ajaran Yesus itu sama? Ini berbeda sekali, ya. Kalau Musa itu 1300 sebelum Masehi. Ya, ini adalah ajaran atau perintah-perintah kuno untuk masyarakat kuno. Sementara Yesus itu dipersiapkan untuk manusia modern. Makanya ada perbedaan. Nah, saya kasih contoh perbedaannya dalam pertanyaan ini juga. Dalam Torah Musa, pria memperkosa gadis itu tidak dirajam, tidak dipenjara, hanya didenda 50 sikal perak dan bisa membawa si gadis untuk dijadikan istrinya. Ya, bayangin tuh udah diperkosa, ya dia cuma bayar sekitar 6 juta rupiah ke bapaknya, terus si gadis yang sedang trauma itu bisa jadi istrinya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada kasus pemerkosaan seperti ini sekarang, apakah adil kalau si gadis ini dijadikan istri si pemerkosa? Padahal dia mengalami trauma. Atau ya kita ganti aja Torah Musa ini karena ketinggalan zaman. Silakan dijawab. Oke, jadi Ya, ada ayatnya ya. Pertanyaannya sudah itu aja, Bang. Ya, itu aja. Saya yakin kalau Saudara Valen, Saudara Cahyo ini tahu ayatnya itu yang mana. Ya, silakan. Baik. Bang Valen sudah siap untuk menjawab? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk itu kita berikan kesempatan dan waktunya selama 7 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Aldo. Timer berjalan, jawaban meluncur. Silakan. Ya, kalau melihat di dalam apa yang ditanyakan sama Sam Aldo sih simple jawabannya ya. Jadi apa salahnya gitu loh ketika ada korban pemerkosaan. Habis gitu ya. Orang Indonesia aja ada yang menerapkan kayak begitu. Saya share ada bukti. Tes. Suaranya Kok putus-putus belum ya? masuk ya share screen-nya? Nah, ini share screen-nya. Ah ya itu udah itu jelas banget itu. Itu kalau dibaca dari bawah itu ada aturannya sendiri gitu loh. Jadi kalau bilang aturan dari Hasyim sendiri itu keliru ya. Blundernya di mana coba? Itu yang atau Musa gitu loh ya. Ini tolong dijelaskan Nggak dong. mungkin dong aturan yang kayak begitu. Saya bawah loh ini udah jelas judulnya ya kan, bahkan nih mengawini korban pemerkosaan sebagai jalan damai. Jadi ada damai gitu. Ada perdamaian. Ini ada dijelaskan semua nih di bawah ini ada nih. Nih pasal-pasalnya ini ada semua gitu loh. Dan yang kemarin aja yang status di UGM itu saya ngelihat di link ada juga yang berakhir damai gitu loh. Jadi kalau Nah, pihak ini di Kristen ya Indonesia kah atau di mana ya? negatif memandang loh ini di Indonesia orang itu KUHP. Kan saya jelaskan dulu Semaldo. Ya, ini bukan di luar negeri ya, bahkan di Malaysia juga ada kasus seperti itu. Ini di Indonesia ini. Di Indonesia. Nih penulisnya nih. Ada semua ini. Ya, jadi saya tidak mau membuat suatu argumen sendiri gitu loh. Jadi emang benar ada dengan jalan damai terus dinikahi sama ada orang yang kayak begitu jelas ada ya kan. Kalau Anda mencari sendiri di link-link korban pemerkosaan berjalan damai dengan dinikahi ada gitu loh. Jadi kalau premis Anda menyatakan dengan mengutip ayat itu terus berkata bahwa Taurat Musa itu jahat, berarti Yesus jahat dong. Kan itu adalah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Nah itu blundernya kamu gitu loh. Di sisi lain begini, saya analogikan begini.
Ketika Anda membahas Torah, ya kan, prerogatif Anda itu muncul gitu loh. Tetapi ketika Anda dan Yesus, Anda ngutip-ngutip Torah gitu loh. Nah, ini kan sungguh nggak fair. Makanya dari awal saya ketawa gitu loh. Kok ada Torah Yesus ini dari mana asalnya gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri aja ngutip dari Torah gitu loh. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad itu dari mana kalau bukan dari Torah? Saya tutup dulu share screen ya. Curiga banget dengan Yesus gitu loh. Ya, saya share screen dulu. Pengajaran yang benar. Kita cek dulu. Di dalam Yohanes 15 ayat 25 ya, itu tertulis, tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Nih, apa yang digenapi? Ini ada kalimat nih. Ada kalimat, mereka membenci aku tanpa alasan gitu. Dan pertanyaannya adalah, di mana kalimat mereka membenci aku tanpa alasan? Di seluruh kitab Torah mah nggak ada kalimat yang kayak begitu gitu. Dan itu adanya di dalam Tehillim gitu, kitab Mazmur. Jadi ya, praktisi Judaism ini nggak kaget dengan argumentasi bodong, odong-odong dari pihak Kristen, mah nggak kaget gitu loh. Mengklaim ada Torah Yesua, orang sedangkan Torah Yesus itu ngutipnya dari mana? Kadang itu juga masih dirubah gitu loh. Ya, ini di sini aja Yesus nggak tahu kitab Taurat itu apaan gitu loh. Kalau Yesus tahu kitab Taurat, seharusnya Yesus berkata, tetapi firman yang ada tertulis di dalam Tehillim. Nah, ini baru benar Yesus. Sedangkan di sini malah ditulis kitab Taurat. Ayatnya mah adanya di Mazmur. Bagaimana Anda bisa berkata ada Taurat Yesus gitu? Seperti yang saya jelaskan dari awal. Saya tutup share screen dulu. Kalau kita ngelihat di dalam saya juga share screen di Kabat Lubavitch, ini jelas banget. Nah, Torah di dalam penjelasan orang-orang Yahudi ini zaman dulu ini, di zamannya Moshe Rabbeinu gitu loh. Bahkan naskah Torah Moshe Rabbeinu itu ada tersimpan di dalam Aron Habrit ya, di dalam tabut perjanjian itu ada naskah yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu gitu loh. Ya, saya tidak akan membahas perihal kitab Ifri dan kitab Asyurit ya. Ini Torah 5 kitab Musa gitu loh. Jadi mana ada lagi yang disebut Torah Yesus? Itu kan akal-akalan daripada teolog-teolog Kristen gitu. Makanya kami ketawa gitu loh. Torah Yesua, Torah Yesus. Belum lagi nanti ayat-ayat itu yang ada di dalam PB dikutip ya kan. Ngutip di PL, habis gitu kata-katanya mah melenceng semua gitu loh. Korup. Jadi kita para praktisi Judaism ya, Anda mengklaim kalau ada silakan, itu hak gitu loh. Tetapi saya akan memberi klarifikasi gitu loh. Justru nggak pernah ada. Bahkan kalau ya jangan Anda mengutip-ngutip Torah ketika ada nubuatan tentang Tuhan Anda yang pernah digebukin gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi kalau percaya dengan Torah, maka Anda juga harus berbicara positif. Kan Torah itu kan, baik. Kalau orang Kristen kan nggak ngerti ya kan. Ya. Baik, terima kasih Bang Valen karena waktunya sudah habis. Nanti habis ini silakan boleh dijelaskan lagi sesuai dengan pertanyaan yang akan diberikan nanti oleh Bang Aldo. Baik, untuk itu sahabat mualaf sambil menunggu kedua pembicara melegakan tenggorokannya, membasahi tenggorokannya, silakan boleh minum dulu. Kita akan selalu ya mengingatkan untuk teman-teman dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, dan mereka yang berjuang ketika ada di tengah bencana ya, tengah musibah. Jadi silakan untuk sahabat mualaf semuanya untuk memberikan sedikit rezekinya kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya. Jadi yuk mari kita sama-sama
atas nama kemanusiaan, dari semua agama, dari semua kepercayaan, yang tentunya kita ini sebagai manusia untuk kewajiban kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi pada saat mereka terkena musibah ya. Jadi jangan lupa salurkan donasi Anda melalui Bank Mandiri Syariah 451, kode banknya 1188899987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Yuk kita sama-sama berikan kepada mereka harapan baru untuk membangun satu kekuatan bagi mereka ya. Kita support dan alhamdulillah kita sudah memberikan dan mengirimkan beberapa bantuan. Nanti insya Allah besok kita akan bagikan, karena apa yang sudah dikumpulkan itu kita kumpulkan di tempat di pusat, lalu kita kirimkan ke sana. Nanti insya Allah besok kita akan tampilkan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita akan kembali ke sesi yang ketiga ya. Ini pertanyaan yang akan diluncurkan oleh Bang Aldo. Pertanyaan yang akan diluncurkan oleh Bang Valen kepada Bang Aldo selama 2 menit. Jadi silakan untuk Bang Valen memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Bang Aldo. Ya, sudah siap dengan pertanyaannya Bang Valen? Oke, siap-siap. Oke, baik. Terima kasih. Maka dari itu, timer berjalan, pertanyaan meluncur selama 2 menit. Silakan. Oke ya, tadi kan saya bilang tuh, kalau Yesus itu kan ngutip Torah tuh. Nah, sekarang kalau Anda punya premis bahwa Torah itu negatif ya, ini saya bawa loh ini. Ini bukan PDF ini. Nih, perjanjian baru, nih, Ibrani nih. Bukan modal PDF saya, langsung kitabnya ya. Jadi kalau Anda mempunyai premis bahwa Torah itu negatif, ajaran Torah Musa itu negatif. Sekarang ketika Yesus menjawab pertanyaan dari para ahli Torah di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, kalimat tersebut itu ngambil dari mana? Dari Torah Musa apa dari bapak-bapak gereja? Oke, silakan jawab. Itu aja Bang Valen ya pertanyaannya. 1 menit masih ada waktu, tapi mungkin disudahi pertanyaannya. Dan untuk Bang Aldo, disiapkan jawabannya dan silahkan kami akan berikan waktu selama 7 menit untuk menjawab. Maka dari itu, waktu berjalan, jawaban meluncur ya, Bang Aldo. Baik, terima kasih. Untuk itu kami berikan waktu dan kesempatannya. Silahkan. Baik, terima kasih. Ya, sebelum saya menjawab, tadi izinkan saya dulu komentari ya jawaban dari Saudara Valen. Tadi kan saya tanya, adil nggak kalau misalnya setiap kasus pemerkosaan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, orang Yahudinya ini bayar 6 juta kepada si ayah, si gadis yang diperkosa, terus si gadisnya itu dikawinin, ya. Padahal dia sedang trauma. Nah, dia nggak menjawab itu adil atau enggak, tapi dia jawabnya itu wajar. Ya. Lalu dia kasih kasus. Nah, kasusnya itu tidak dijelaskan dengan baik. Kasus ini terjadi kapan, korbannya siapa, ya. Lalu landasan hukumnya itu apa, itu tidak dijelaskan dengan baik. Kalau dia bilang ini HP, Saudara Cahyo ini bisa dibilang sedang melakukan hoax, ya. Tidak ada ayat atau pasal pemerkosaan di KUHP yang seperti hukum Taurat, yang seperti Torah Musa. Tidak ada sama sekali, ya. Kalau orang di Indonesia, ya, ada gadis diperkosa, itu dia dipenjara. Sebelum dipenjara, ya, itu ada namanya hukum tidak tertulis, digebukin masa 1 RT dia. Lalu pada saat dia masuk penjara, dia bisa disodomi. Tertulis di Indonesia. Tidak ada
istilahnya itu dia bisa dengan bebas, bisa digebukin itu orang. Lalu saya akan menjawab ya. Pada saat Yesus itu mengajar, ditanya ya, Yesus itu mengutip Torah yang mana? Yesus itu ya dalam pengajarannya sebagian mengutip Torah Musa. Ya, karena dia datang untuk menggenapi Torah Musa. Kata menggenapi ini ya, kalau saudara-saudara pelajari lebih jauh konteks budaya Aramaik ya, konteks pada saat itu sebenarnya sama dengan diganti ya. Apanya yang diganti? Ya perintah-perintah Musa yang seperti ini gitu ya. Kalau ada kasus pemerkosaan, kenapa harus dilepas? Maka Yesus bilang ya, ada tertulis jangan berzina ya. Tapi kalau setiap orang yang melihat wanita dan mengingininya, atau maksudnya itu dia terangsang, itu sudah berdosa. Jadi ya, kasus-kasus pemerkosaan gadis itu kan dimulai kalau misalnya ada seorang pria itu ngelihat wanita mandi gitu kan. Itu nggak dosa, di dalam hukum Taurat itu nggak dosa. Lalu pada saat si pria ini memperkosanya ya, lalu si wanita yang diperkosaan ini melapor, nah itu kan terjadi kasus sidang. Nah kalau Mohon si maaf, pria ini Bang Aldo, saya baru potong dia mau denda, ya, baru dia mohon maaf. bisa dibilang dia itu bersalah, dia bayar dendanya. Jadi Mohon maaf, Yesus Bang Aldo, itu kan saya ya, potong sebentar, waktunya nanti kita pause dulu. Ini kebetulan Bang Valennya sepertinya kehilangan sinyal, dan tadi juga Bang Aldo agak putus-putus suaranya, mungkin karena sinyal juga. Jadi eh, kita akan pause dulu waktunya sambil menunggu Bang Valennya masuk lagi. Sebentar kita akan hubungi dulu. Nah, kita tunggu Bang Valen masuk. Jadi Bang Aldo disimpan dulu jawabannya untuk nanti Bang Valen. Jadi sambil menunggu Bang Valen masuk lagi, untuk teman-teman semuanya yang baru gabung ataupun yang selalu menyaksikan video ya, atau dialog lintas agama dari semua berbagai kalangan, silahkan jika ingin menjadi dua narasumber seperti Bang Aldo dan Bang Valen ini dari agama apapun, silahkan. Insya Allah Geraha Mualaf akan siap menampung, nanti insya Allah akan dijadwalkan. Jika ada topik-topik menarik, silahkan ya, berikan judulnya dengan pendaftaran di Geraha Mualaf dengan link atau ya pendaftaran yang sudah tersedia ada di running text, atau lebih gampangnya silakan copy paste di channel masing-masing. Silakan dilihat, scroll ke bawah di kolom deskripsi itu ada tautan ya, atau ada link ya. Link tulisannya https://desti.page atau hid ya. Jadi silakan daftarkan, terus tulis namanya, agamanya, topik yang ingin dibawakan apa ya. Jadi silakan untuk memberikan ilmunya, dibagikan ya, langsung se-Asia bahkan sedunia nih ya, ditonton di berbagai belahan dunia nih, luar biasa gitu ya. Dan ini sepertinya Bang Valen belum masuk juga. Kita akan lihat dulu. Sudah bisakah operator Bang Valen dihubungi? ada pertanyaan dari ini audiens ya, susah untuk masuk ke dalam YouTube-nya Geraha Mualaf. Jadi jika ingin masuk atau ingin daftar itu melalui Google Chrome ya. Jangan melalui Mozilla ataupun Opera atau bawaan browser dari HP-nya. Jadi langsung masuk ke Google Chrome, itu di copy aja ya link StreamYard-nya, nanti baru masuk gitu. Jadi kalau misalnya pakai browser yang lain ini nggak akan masuk, dan kita udah coba beberapa kali melalui browser-browser yang lain, hanya Google Chrome yang mendukung StreamYard. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk dan ingin daftar, silahkan nanti misalnya menggunakan handphone itu bisa masuk Google Chrome, ataupun lewat PC atau laptop itu juga lewat Google Chrome gitu Bang ya. Ini sepertinya belum masuk juga Bang Valen, atau mungkin Bang Aldo Ini mau pertanyaan ya, saya jawab pertanyaan dulu ya dari
ada yang WA saya karena susah masuk ke YouTube ya. Katanya ini pertanyaan untuk kedua narasumber. Saya sudah posting di private chat. Mungkin saya dapat waktu untuk ini menjawab dulu mungkin. Oke, mungkin nanti habis ini sambil menunggu Bang Valen, mungkin Bang Aldo mau meneruskan yang tadi, dihabiskan waktunya 3 menit 43 detik. Jadi silakan dipaparkan yang tadi, yang Bang Aldo. Mohon maaf tadi saya potong karena ini Ya, nggak apa-apa. bicara dan mungkin belum ada. Jadi silahkan Bang Aldo untuk menjelaskan yang tadi saya potong, dilanjutkan lagi selama 3 menit. Nanti habis itu baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari para pemirsa semuanya gitu ya Bang ya. Ya. Oke, Baik, baik. saya lanjutkan ya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa apakah Yesus itu mengutip Torah Musa atau sebenarnya Bapak-bapak gereja, tentunya Yesus itu mengutip Torah Musa. Ya, karena dia datang untuk menggenapi Torah Musa. Menggenapi itu artinya juga bisa mengganti Torah Musa. Jadi apa yang diganti? Ini ada tercatat begini, terus diganti dengan ini. Ada tercatat ini diganti sama ini. Makanya tadi di awal saya menjelaskan apa-apa saja yang diganti sama Yesus ya. Tentang capital punishment, tentang hukuman-hukuman mati. Ya, itu diganti sama Yesus ya. Tentang hukum pemerkosaan. Itu udah nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi di ajaran Yesus, itu tidak ada lagi, cari aja ya. Masa memperkosa, yang diperkosa itu bisa jadi istrinya? Di dalam ajaran Yesus itu dilarang. Bahkan ya, ngintip orang mandi ya, itu sudah dianggap berzina, apalagi memperkosa gadis, itu nggak ada. Lalu ada lagi perkawinan ya, poligami sama Yesus diganti jadi monogami, itu diganti gitu loh. Terus hukum perbudakan juga itu diganti. Bahkan ya, jangan salah paham. Ini ada hukum di dalam hukumnya Musa atau Torahnya Musa. Rumah-rumah ibadah agama lain itu dihancurkan gitu loh. Makanya jangan heran kalau di Bukit Gerizim itu kan ada kuilnya Samaritan. Itu dihancurkan sama orang Yahudi. Kapan? Abad 2 sebelum Masehi. Sama Yohanes Harikanus. Itu yang orang Yahudi itu yang menghancurkan rumah ibadat. Sebelumnya itu banyak di tanah Kanan, itu banyak rumah-rumah ibadat yang dihancurkan mereka. Nah, inilah yang diganti sama Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan ajaran yang anarkis. Ya, Yesus mengajarkan ajaran kasih. Oke, terus saya tanggapi ya. Tadi dia bilang kalau mengapa saya itu berpendapat negatif tentang Torah Musa. Ini kan Torah dari Hashem, Torah dari Tuhan, ya, Torah dari Adonai. Saya nggak pernah bilang negatif, ya. Coba rewind lagi atau tonton lagi video ini dari awal sampai sekarang ini. Torah Musa saya tidak pernah bilang itu negatif. Ini adalah Torah yang ada untuk masyarakat kuno. 1300 sebelum Masehi ini dibuat. Gitu loh. Dan ini sudah kadaluarsa. Ya. Sudah kadaluarsa. Bukan cuma Yesus yang ganti, ya. Ada juga rabi-rabi Yahudi, orang-orang Yahudi sekarang udah nggak ada yang make gitu loh, ya. Kalau make-make yang hanya berdoa gitu ya, bersedekah itu masih dipakai, ya. Tapi kalau namanya rajam ya, itu udah nggak ada yang pakai. Gay, lesbi, tidak, itu orang-orang Yahudi kan banyak ya. Itu dalam Torah itu harusnya dirajam. Tapi apakah kita melihat ada proses rajam Yahudi, merajam Yahudi, Yahudi bunuh Yahudi? Kan nggak ada. Jadi ini sudah ditinggalkan sebenarnya, gitu ya. Ada lagi hukum dibakar, nggak ada sekarang ini, gitu. Nggak ada, kita lihat Yahudi bakar Yahudi, nggak ada. Ya, bahkan yang namanya poligami ya, sama Rabi Gersom sendiri itu diganti jadi monogami sampai sekarang. Baik. Waduh, ini penjelasannya luar biasa banget ya, ilmu baru nih untuk penonton Geraha Mualaf semuanya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini ternyata dari
pihak Bang Valennya kita tidak ada konfirmasi ini, ternyata keblok Bang katanya dari ininya. Sebentar. Ini katanya mau pakai email lain dulu, jadi mohon ditunggu. Untuk itu sambil menunggu semua teman-teman, silakan Bang Aldo mau minum dulu, silakan. Nanti insya Allah kita akan mulai dengan pertanyaan dari penonton ya. Jadi pertanyaan dari penonton sesuai dengan yang tadi kita, ini spesial ya, pertanyaan dari penonton insya Allah kita akan berikan, nanti boleh dijawab 2-5 menit ini. Nah ini dia udah masuk ternyata. Ya, gue pakai HP. Oke. Jadi tadi sudah dijawab juga Bang Valen sama Bang Aldo. Jadi berarti sekarang tinggal giliran Bang Valen yang memberikan pertanyaan. Bang Aldo yang memberikan pertanyaan kepada Bang Valen. Ini tadi sempat kehilangan arah dialognya, Bot. Untuk itu sudah dipersiapkan lagi Bang Valen, ininya sudah siap ya jaringannya? Ya udah. Pakai HP ini. Mantap nih. Gambarnya lebih jelas pakai HP Bang tadi. Lebih lancar gitu. Oke, berarti sekarang giliran Bang Aldo untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Valen. Nanti habis jawaban 7 menit, nanti baru kita akan rundingkan bagaimana pertanyaan dari penontonnya. Begitu, silakan Bang Aldo untuk memberikan pertanyaannya selama 2 menit, dan waktu dan tempat kami persilahkan, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Silakan. Ya, kembali ke topik, apakah ajaran Musa dan ajaran Yesus itu sama? Ya, ini pertanyaan saya gini nih. Dalam Torah Musa, yang namanya LGBT, ya, itu lesbi, gay, gitu ya, transgender, itu hukumannya adalah mati. Ayatnya di Imamat 20 ayat 13. Itu jelas. Ya, laki-laki tidur sesama laki-laki, hukumannya mati. Dalam Torah Yesus ini nggak ada. Ya, kalau ada yang salah-salah sama saudara kita, Matius 18 gitu ya, itu dijelaskan kalau itu dikonseling, dipanggil, ditegur. Kalau dia nggak berubah, panggil orang lain lagi, beberapa orang untuk ditegur. Jadi ini berbeda, jadi nggak sama. Nah, sekarang ini ada rabi-rabi lesbi dan gay, bahkan di kalangan Yahudi Ortodoks. Ya, rabi-rabinya gay, ya. Lalu ada komunitas Yahudi LGBT di Yahudi Ortodoks. Itu ada. Ya. Pertanyaan saya, sebaiknya mereka ini dibunuh sesuai Torah Musa atau pura-pura tidak tahu aja, seperti yang dilakukan oleh para rabi Yahudi tersebut? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup mencengangkan, cukup membuat kita wow gitu ya. Insya Allah nanti Bang Valen akan menjawab dengan waktu yang akan diberikan selama 7 menit. Untuk itu kami persilakan Bang Valen untuk memberikan jawabannya. Kita akan berikan waktunya. Timer berjalan, jawaban muncul. Silakan. Oke ya, ini jawaban juga saya jawab untuk juga sekalian membuktikan hoax dari cerita Yesua ya. Jadi kalau premisnya itu seperti apa yang dikatakan oleh Sam Aldo ya, saya berpikir ulang gitu. Berpikirnya dari mana? Bagaimana dengan kejadian seorang wanita belum menikah ya? Dia belum menikah. Kalau tradisi Yahudi itu kan ada yang namanya menikah itu dalam konteks nisuin dan kidusin dan nisuin di bawah khupa gitu loh. Jadi harus tahu dulu ya. Ada konteks orang yang akan melakukan pernikahan itu kan ada yang namanya kidusin di bawah khupa, habis gitu kalau udah kidusin di bawah khupa, habis gitu nisuin di bawah khupa. Nah, itu baru boleh berhubungan badan gitu loh. Ya, nah kalau bagaimana jika seorang wanita di tanah Yahudi atau di Eretz Yisrael ya kan, dia itu belum menikah gitu loh, belum menikah,
dan juga belum melakukan konsep yang namanya nisuin dan kidusin dan nisuin di bawah khupa, terus habis gitu dia udah hamil gitu. Dirajam nggak kira-kira? Oh, pastilah dirajam gitu loh. Dan ini akan saya analogikan dengan kisah bagaimana Maria mengandung Yesus gitu loh. Itu kan perawan hamil, bayangin nggak ada suaminya ya kan? Nggak ada suaminya waktu itu. Ayo, tahu-tahu hamil. Dan dalam PB sendiri sangat jelas ya kan, Yusuf hendak menceraikan itu Maria gitu loh. Nah, pertanyaan Anda akan saya benturkan dengan kejadian di Maria gitu loh. Ketika Maria mengandung Yesus itu, dia udah nikah belum di bawah khupa? Jelas belum, orang dia udah tahu mengandung. Nah, tahu sendiri di dalam bait suci, di dalam era Misnaik ya, di zaman bait suci kedua, kalau ada orang hamil di luar nikah ya kan, udah pastilah dirajam. Tapi kenapa Maria nggak dirajam? Orang Yesus juga belum ada waktu itu, ya, belum ada. Yesus masih di dalam kandungan, jadi Tuhan masih di dalam kandungan seorang ibu gitu loh. Terus Maria itu dirajam kagak gitu? Ayo, ini salah satu analogi saya gitu loh. Jadi ketika Sam Aldo bertanya kepada saya akan menjawab memakai konsep ini gitu loh. Dan untuk Arabi Ortodok yang dia LGBT ya, segala macam, segala sesuatu ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan halakha, yang ngapain kita harus membunuh gitu loh. Ngapain juga kita harus merajam gitu loh. Terkecuali bait suci udah berdiri, bait suci aja belum berdiri. Itu ada yang namanya Sanhedrin gitu loh. Nah, ini ketidaktahuan Sam Aldo perihal hukuman rajam gitu loh. Kenapa hukuman rajam segala macam, baik itu apa ya, segalanya itu harus melewati yang namanya Sanhedrin dulu. Jadi nggak aneh-aneh. Jadi nggak asal kamu LGBT di sini gua rajam, nggak boleh kayak gitu. Ya, semua ada aturannya gitu loh. Bait suci belum berdiri berarti Sanhedrin belum ada ya. Maka dari itu sebaiknya saya sarankan untuk Sam Aldo belajar dulu gitu loh. Bagaimana bisa mungkin hukuman rajam itu bisa dilakukan sedangkan bait suci ketiga belum berdiri. Nah, kalau bait suci ketiga udah berdiri, nanti ada yang namanya Sanhedrin, ada yang namanya lembaga. Nah, di situ kalau ada kasus orang-orang dari arus utama ya punya kasus, ya mau nggak mau hukuman itu berlaku gitu loh. Bahkan kalau bait suci ketiga udah berdiri, ya jangan macam-macam, Bene Edom gitu loh. Udah pasti ditumpas. Kita tahu kalau saya berbicara Bene Edom, berbicara tentang kekristenan gitu loh. Bahkan di dalam Tanak sendiri, pemakan babi akan dilenyapkan gitu, tanpa tersisa. Makanya ketika Anda bertanya, kenapa kok nggak dirajam? Orang bait suci belum berdiri, Sanhedrinnya belum ada, bagaimana mungkin bisa melakukan hukuman sama seperti yang terjadi di era Misnaik di zaman bait suci kedua. Nah, kalau di zaman bait suci kedua kan ada bait sucinya, Sanhedrinnya juga ada. Jadi kalau saya bilang lebih baik dipelajari dulu ya konsep hukuman rajam. Bahkan ada di dalam Talmud itu menjelaskan ya, ada hukuman rajam itu untuk anak yang istilahnya dia dari kalangan seorang anak menengah ke atas, terus ada dari kalangan wanita yang istilahnya keluarganya mampu-mampu, itu ada semua hukum rajamnya, definisinya ada semua gitu loh. Jadi kenapa Maria itu kok nggak dirajam? Wah, orang Kristen mah nggak ada yang bisa jawab gitu loh. Satu Kristen satu dunia udah nggak bisa jawab kenapa Maria nggak dirajam. Orang Maria itu hamil di luar nikah, kenapa nggak dirajam? Karena umat Kristen tidak tahu tradisi Yahudi gitu loh. Ada satu konsep ya, jika wanita itu ketahuan berzina dan dia melakukan itu cuma sekali pada waktu itu, dan ketika wanita itu mau bertobat, ya nggak dirajam dia. Tapi kalau dia melakukan yang kedua kali, nah udah. Itu harus dipelajari dulu ya, tradisi-tradisi Yahudi, jangan sampai salah kaprah gitu loh. Makanya banyak sekali nih para teolog, para debater gitu, enak banget gitu loh kalau ngutip-ngutip di dalam Tanakh, dan itu diekspresikan menurut paradigma mereka sendiri gitu loh, tanpa melihat konsep daripada tradisi Yahudi itu kayak gimana gitu loh. Nah, harus dipelajari dulu gitu loh.
Dan kalau menggambarkan, oh banyak rabi-rabi Yahudi LGBT, oh, saya juga bisa bilang, ya, saya juga bisa bilang seperti itu. Gitu loh. Anda berkata rabi Yahudi, rabi ortodok, dia Yahudi loh, dia LGBT. Itu bukan suatu premis bagi saya gitu loh. Seharusnya Anda menjelaskan ya, ketika Anda membuat premis, Anda harus mengkorelasikan gitu loh, premis Anda dengan tanah, ada apa kagak. Tetapi kalau orangnya bersalah, ya orangnya yang disalahkan ya gitu loh. Jangan ajarannya gitu loh. Itu sama saja saya bertanya kepada Anda, apakah Giselle itu orang Kristen? Kan gitu. Oke, lanjut. Oke, baik. Jawaban dan pertanyaannya cukup mencengangkan juga ya Nio. Mencengangkan kita semua ya, luar biasa. Bahkan komentar-komentar di beberapa channel ini luar biasa, penuh sekali. Maka dari itu, ini mungkin sesi yang nanti kita akan berikan sesuai dengan yang tadi sudah disepakati. Kita akan berikan pertanyaan untuk kedua belah pihak dari moderator lagi ya, dari para penonton semuanya nih ya, para pemirsa silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pembicara. Nanti insya Allah kita akan berikan kesempatan untuk semua. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang akan diberikan kepada dua pembicara. Silahkan untuk memberikan pertanyaan di Geraham Mualaf ya, bukan di channel lain. Silahkan masuk ke Geraham Mualaf dan juga berikan pertanyaan di situ. Nanti kita akan tampilkan pertanyaannya. Saudara moderator, untuk menyingkat waktu, ada satu pertanyaan yang masuk ke ini StreamYard kita di private chat. Oh, yang ini ya? Ya. Bentar, kita akan bantu untuk mengeluarkannya. Karena harus diketik lagi nih. Akan berikan. Dibacakan aja biar jelas, biar cepat. Karena ini terbatas waktu. Baik. Kayaknya segini cukup. Nah, kita akan boleh di share screen operator. Jadi ada operator, ada moderator gitu, Bang. Nah, ini operator yang mengeluarkannya. Nah, ya. Baik. Di sini ada pertanyaan kepada kedua pembicara. Silakan dibaca, nanti silakan siapa dulu yang akan memberikan jawabannya. Ini pertanyaannya, kalau nanti ada Sanhedrin lagi di pusat dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, lalu ada Yahudi terbukti memang melakukan, mohon maaf, hubungan badan dengan sesama pria, apakah rajam bisa dilakukan di Indonesia? Jadi untuk kedua pembicara, jadi kita jangan terpaku sama ini, kita juga akan berikan di sini hukumnya sesuai dengan apa yang dipercaya masing-masing gitu ya, supaya tidak merujuk kepada satu. Mungkin nanti Bang Valen bisa memberikan jawabannya dan juga dari Bang Aldo bisa memberikan jawabannya ya. Jadi jangan terpaku sama satu orang. Silakan siapa dulu yang mau memberikan tanggapan dan jawabannya. Karena ini dari subscriber ya Bang Aldo ya. Iya, dari teman saya yang tadi nggak bisa masuk ke itu. Oke. Ke YouTube-nya GM. Saudara Cahyo mungkin bisa menjawabnya dulu. Oh, silakan. Itu kan pertanyaan dari subscribe Anda ya. Bukan dari subscribe saya, karena channel saya nggak bisa masuk soalnya. Oke, jadi gini ya, ini sekaligus saya menjelaskan jawaban dari saudara Valen tadi ya. Kayaknya dia itu nggak ngerti tentang sejarah Bait Suci dan Sanhedrin. Bait Suci Yahudi itu hancur tahun 70 Masehi. Sementara Sanhedrin ini masih bisa berdiri sampai abad 5, 425 tepatnya. Pemimpin terakhirnya adalah Gamaliel ke-6. Jadi ya, tidak benar kalau bilang
muncul dulu bait sucinya, baru ada Sanhedrin. Enggak seperti itu. Sanhedrin bisa muncul, bisa ada tanpa ada bait suci, gitu ya. Kalau Sanhedrin ini ada, maka memang benar bisa dilakukan hukuman rajam. Nah, sekarang masalahnya, mengapa orang-orang Yahudi tidak mau mendirikan Sanhedrin ini? Gitu loh, itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau misalnya ya, ini pendapat saya ya, pendapat saya gini, Yahudi ini adalah bukan cuma ajaran, tapi suatu bangsa ya. Judaism ini kalau dilihat ya, dibandingkan negara-negara sekitarnya ini kecil, ya populasinya kecil. Udah kecil, banyak yang murtad. Ada yang ke ateis, ada yang ke Islam, dan jutaan itu pindah menjadi murid Yesus semenjak abad 19, gitu ya. Nah, kalau Sanhedrin ini berdiri lagi, ya, lalu ada hukuman rajam seperti ini, berarti kita akan lihat Yahudi bunuh Yahudi, Yahudi rajam Yahudi. Akhirnya jumlah yang kecil ini makin kecil gitu, makin kecil. Dan kalau ajaran yang anarkis ini dilakukan, ya, kalau kita benar-benar lihat, kita akan lihat eksodus yang besar terjadi di agama ini. Mereka tuh yang misalnya ya mereka adalah LGBT ya, daripada dirajam mereka pindah aja agama lain gitu. Jadi itu perlu dipahami ya, bait suci ya itu hancur sudah, Sanhedrinnya masih ada. Kenapa Sanhedrin di abad ke-5 itu habis ya atau punah, berhenti? Karena kekurangan rabi Yahudi yang menjadi salah satu pilar di dalam Sanhedrin itu. Ya, kita lihat dari sejarah kan peperangan Bar Kokhba abad 2 132 135 itu kan membuat 580.000 Yahudi mati. Itu rabi-rabinya banyak yang mati. Jadi kurang ada kontinuitas ya. Ada rabi, kalau rabi itu kan harus ditabiskan sama rabi. Ya, rabi baru harus ditabiskan lagi sama rabi. Karena nih rabi-rabinya itu makin sedikit, makanya terjadilah di abad 5 kekurangan rabi. Benar-benar kekurangan rabi sehingga Sanhedrinnya tidak ada penerus. Gitu. Nah, sekarang rabi-rabi itu kan banyak, ya. Rabi-rabi itu banyak. Nah, itu karena apa? Semihanya itu dibangkitkan lagi di abad 18, abad 19. Makanya ada rabi-rabi ortodok, reform, konservatif, rekonstruksi, dan yang lain-lain. Dan dari semuanya ini, ya, itu ada kaum LGBT. Gitu. Nah, kalau Sanhedrinnya itu dimunculkan, ya, sebenarnya bisa aja. Karena rabi-rabinya kan ada, sekali lagi. Komponen dari Sanhedrin itu kan ada 3, ya. Ada imam-imam Lewi, ya, ada ahli Torah, sama rabi-rabi. Nah, rabi-rabinya ini kan banyak sekarang. Kalau ini dimunculkan, maka kita akan lihat populasi Yahudi tadi itu akan berkurang karena banyaknya hukum rajam ini dilakukan. Mereka akan ditangkap, diadili, kalau emang ada saksinya, benar terbukti, dia akan dirajam. Termasuk kalau di Indonesia ada Sanhedrinnya. Jadi kalau Sanhedrin itu dulu kan satu Sanhedrin di Yerusalem, yang lainnya itu di kota-kota di tanah Yudea. Ada 23 Sanhedrin. Tadinya ya, begitu pecah perang, lama-lama berkurang habis. Nah, kalau misalnya diadakan lagi, pusatnya ini selalu di Yerusalem. Nah, mungkin ada di Amerika, di Eropa juga beberapa negara. Kalau di Indonesia ada komunitasnya, ada rabi-rabinya, maka Sanhedrin juga ada. Ya, Sanhedrin sekali lagi ada 3 komponennya. Ada komponen rabinik, ada komponen imam sama ahli Torah. Nah, kalau ada, maka ketahuanlah orang, ya, misalnya gay, ya Yahudi di Indonesia, dan itu terbukti ada saksinya 2-3 orang saksinya, ya, 2-3 orang itu udah cukup. Nah, kita akan lihat di Indonesia Yahudi akan bunuh Yahudi, gitu. Tapi sekali lagi ya, topik kita pada saat ini kan sebenarnya sama atau enggak sih ya ajaran Musa sama ajaran Yesus? Nah, kembali lagi, ajaran Yesus itu tidak seperti ini. Ya, nggak ada istilahnya rajam-rajam.
Bahkan tadi dari mulut saudara Cahyo bilang, bahkan Bene Edom tadi dia bilang Kristen itu mesti ditumpas kalau berdiri bait suci, kalau berdiri Sanhedrin lagi. Nah, kalau mereka mau menumpas kita, kita tidak ada ajaran seperti itu. Kita selalu berdoa untuk mereka, untuk bangsa Israel, pemerintah Israel, orang-orang Yahudi. Kita memberkati mereka supaya mereka hidup sejahtera, mereka hidup baik, ya, berkecukupan, diberkati Tuhan. Itulah ajaran Yesus. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, untuk Bang Valen silahkan memberikan jawaban dan menanggapinya. Silakan langsung saja. Oke ya, saya tanggapi ya. Jadi banyak sih orang yang nggak tahu ya bagaimana tradisi Yahudi, ya itu minimnya mereka tidak tahu. Terus habis gitu ketika baca Torah, apa yang jelek-jelek yang kayak perang, apa rajam dikutip semua. Nah kayak begitu. Nah, saya akan jelaskan ya apakah ketika Sanhedrin itu berdiri ya, apakah hukuman itu berlaku? Berlaku gitu loh. Tapi hanya di era Israel gitu loh. Ya. Jadi kalau Sanhedrin sekarang udah berdiri berarti kan ada Mesianya gitu. Ada Mesia bin David. Ya. Nah, kalau orang-orang dari Sanhedrin ada, tapi konsep itu harus ada bait suci dulu gitu loh, ya. Dan kalau Anda bilang pembantaian, oh justru dari kaum kalian yang lebih banyak membantai orang Yahudi gitu loh. Satu contoh Crusader, tapi saya nggak akan bahas tentang Crusader gitu loh. Karena itu adalah sejarah kekelaman yang dialami oleh umat Anda, Kristen gitu loh. Bahkan saya udah bilang kan tadi di dalam tanah itu ada ya nubuatan para pemakan babi itu akan dilenyapkan gitu loh. Dan juga Bene Edom ya. Saya sedikit berbicara tentang Bene Yitzhak itu adalah Yahudi. Bene Ismail itu kalau diurut nyampainya ke Arab Saudi gitu. Jadi Bene Ishak dan Bene Ismail itu saudara gitu loh. Sama-sama menyembah Hashem. Dan untuk Bene Edom berbicara perihal Edom, berbicara tentang Esau. Berbicara tentang Esau berarti berbicara tentang Amalek. Berbicara tentang Amalek berarti berbicara tentang Greek. Berbicara tentang Greek berarti berbicara tentang Romawi. Nah, berbicara tentang Romawi udah bisa ditebak gitu loh. Itulah sejarah kekristenan. Bahkan orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi asli yang percaya Yesua, mereka nggak mau disebut Kristen gitu loh. Makanya kalau melihat sejarah kelam Kristen bisa dilihat dari perang salib gitu loh. Itu justru dari kalangan Anda, tapi saya nggak bahas ini gitu loh. Nah, bait suci kalau udah ada bait suci ketiga, Sanhedrin berdiri, nah semua ke Eretz Israel. Kenapa? Karena itu masuk dalam konteks visi dan misi daripada Mesia ben David. Jadi nggak bisa dilakukan di luar Eretz Israel, nggak bisa. Jadi premis Anda Yahudi bunuh Yahudi itu kan seakan-akan Anda itu antisemit gitu loh. Bahkan PB Anda aja itu antisemit, sudah antisemit gitu loh. Makanya ketika Raja Daud berkata Torah Hashem temimah, ya Torah Tuhan itu sempurna. Datang-datang orang nggak jelas ya kan. Seorang rabi katanya muridnya Gamaliel yaitu Paulus ya yang ngakunya orang Yahudi di PB. Nah kalau diklarifikasi benarkah Paulus ini orang Yahudi? Di mana Paulus melakukan bar mitzvah? Apakah tercatat di dalam PB Paulus melakukan bar mitzvah? Oh tidak pernah. Apakah Paulus murid daripada Rambam Gamaliel? Oh tidak pernah ada literatur Yahudi yang menyatakan bahwa Paulus adalah murid daripada Rambam Gamaliel gitu. Jadi udah ketebak gitu loh. Raja Daud aja bilang, ya, Taurat Tuhan itu sempurna, Torah Hashem temima. Tetapi Paulus bilang apa? Taurat itu nggak membawa seseorang ke dalam kesempurnaan gitu. Jadi ada suatu miss yang dilakukan oleh seorang Paulus yang ngaku-ngaku seorang rabi, ngaku-ngaku muridnya Gamaliel lagi. Nggak pernah ada, gitu loh. Anda mengklaim bahwa Taurat Yesus itu beda, silakan Anda. Bahkan kami mengamini nggak ada yang namanya Taurat Yesus gitu loh. Istilah dari mana kayak gitu, kita kan ketawa aja gitu loh. Dan anehnya lagi masih aja ngutip-ngutip dari ayat dalam Torah. Makanya ketika Yesus ditanya perihal mitzvot ya, perintah terutama itu apa, Yesus ngutip dari Torah gitu loh. Terus di sisi lain Anda berkata bahwa Torah Musa itu kejam gitu loh. Ini kan konyol gitu loh. Premis yang Anda sampaikan
ke saya itu konyol gitu loh. Kenapa saya bilang konyol? Ya jelas konyol lah. Di sisi lain Anda mengamini Torah untuk membahas perihal nubuatan-nubuatan Yesus. Tapi di sisi lain Anda bertindak negatif, ya. Menghadirkan ayat-ayat perang, menghadirkan ayat-ayat yang seakan-akan kejam gitu loh. Nah, itu kan perintah dari Hashem gitu loh. Nah, kalau Anda mengimani bahwa Yesus yang kamu sembah, yang kamu yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka premisnya adalah apakah Tuhan yang di dalam perjanjian lama ini adalah Yesus? Nah, kalau kamu mengamini bahwa Tuhan yang di perjanjian lama ini adalah Yesus, ya otomatis kamu harus mengamini ya Torah yang diberikan kepada Musa itu ajarannya Tuhan, ya kan? Ajarannya Yesus. Kan kayak gitu seharusnya. Tetapi Anda memilah-milah mana yang kelihatannya baik, mana yang kelihatannya itu enggak baik, Anda ungkap gitu loh. Ini kan konyol kalau bagi saya. Makanya ketika adanya Sanhedrin, Sanhedrin berdiri, itu bait suci udah ada gitu loh. Dan konsep hukuman itu harus ada gitu. Yang pertama disebut Rambam itu adalah Rambam Gamaliel ya, the elder. Itu yang pertama itu. Itu terus. Ya, jadi mulai yang pertama disebut Rabi itu adalah Rabi Sadok. Habis itu Rabi Eliezer ben Yakob. Terus habis itu murid Rabban Yohanan ben Sakai, Rabi Eliezer ben Hurkenus. Itu ada semua. Kita punya catatannya gitu loh. Dan pihak Kristen nggak bisa bohong. Kita punya literaturnya semua. Nah, kalau ada Sanhedrin berdiri, berarti bait suci berdiri, gitu loh. Nah, jangankan masalah hukuman loh ya, masalah rajam gitu loh. Satu contoh misal, nah, praktek ma'aser aja persepuluhan nih. Kristen dengan beraninya mengambil yang bukan hak miliknya, padahal bait suci belum berdiri. Coba bayangin. Apa aja diklaim dan diambil gitu loh. Dan ngutip-ngutip dari Torah. Coba. Maliaki pasal 3 itu kan ada itu konteks yang namanya persepuluhan itu dicomot-comot. Kalau masalah uang mah Torah nggak ada kejam, baik kalau masalah uang ya kan. Tapi ketika perang, hukum perang segala macam dibilangnya negatif gitu. Tapi giliran uang, wah Torah baik, sempurna baik ya kan, nggak ada salahnya. Dikutiplah Maliaki pasal 3 bla 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 bla. Coba bayangin. Oke, lanjut. Baik, ini ada pertanyaan dari untuk Bang Aldo dulu nih, dari pemirsa penonton setia Geraha Mualaf. Sebentar saya akan tunjukkan. Baik. Nah ini dari pertanyaan dari subscriber yang sudah masuk di channelnya Geraha Mualaf dari Redi Ardiansyah. Saya mau tanya sama Bang Aldo, Torah yang diakui di Bible itu Torah Musa apa Torah Yesus? Bukankah Torah-Torah yang di Bible itu Torah-Torahnya Musa? Nah ini, baik silahkan Bang. Nanti yang pertanyaan di sini untuk Bang Valen yang di private chat. Ya, sekali lagi ya, Torah yang diakui di Bible itu Torah Musa apa Torah Yesus? Torah yang ada di Bible itu, Torah sekali lagi artinya adalah perintah-perintah. Jadi ada perintah-perintah Musa di PL, ada perintah-perintah Yesus di PB. Nah, yang dilakukan sama orang Yahudi tentunya bukan yang di PB, tapi yang di PL. Termasuk rajam, ya, termasuk memperkosa gadis itu hanya bayar 50 sikal perak atau 6 juta rupiah, ya, termasuk membakar rumah ibadah yang lain itu boleh, ya, berperang dan membunuh, rajam, membakar dan lain sebagainya, ya, itu ada di dalam perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian baru ini beda, Tuhannya sendiri datang, ya, dan ingin menggenapi supaya apa? Memperbaiki peradaban. Jadi umat Kristen tidak tunduk kepada PL. Jadi kalau tadi saudara Cahyo bilang kan Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama harusnya melakukan hal yang sama. Jadi amit-amit ya, kami itu tidak mau melakukan
dan tunduk lagi di bawah hukum Taurat. Itu ajaran yang sebenarnya sudah kadaluarsa, ya. Jangan paksain. Kalau ini adalah kalau orang Yahudi sekarang, ya, termasuk saudara Cayo ini bangga, silakan lakukan. Kalau kami tidak mau lakukan lagi, ya. Sama bukan berarti Tuhannya sama, bukan berarti ajarannya itu sama. Sebagai contoh, ya, umat Samaritan, kan itu Tuhannya sama, ya. Samaritan yang berdoa di Bukit Gerizim itu kan sama-sama kaum Israel, kan, sama-sama anak cucu Israel, ya. Torahnya berbeda, kitabnya berbeda, ya, ritual-ritualnya berbeda, ya. Dan orang-orang Yahudi karena berbeda ini memerangi orang-orang Samaritan, gitu. Jadi jangan disamakan, Tuhannya sama belum tentu ajarannya sama, gitu. Ya, sekarang kalau misalnya lagi saudara Cayo ini pernah bilang kalau Hasyimnya dia itu sama dengan Tuhan di agama yang lain. Nah, Tuhan agama yang lain itu apakah mau disamakan? Punya hukum seperti ini? Mau nggak kalau misalnya ada orang Yahudi memperkosa gadis di perkampungan atau di daerah saudara? Lalu mau nggak diselesaikan dengan agama, dengan ajaran Yahudi? Mau nggak? Gitu. Di dalam ajaran Yahudi cuma dibayar, ya, 6 juta rupiah, lalu yang diperkosa itu mungkin adikmu, mungkin saudarimu, saudara sepupu, mungkin temanmu, itu dijadikan istrinya. Mau nggak? Gitu. Kalau nggak mau, ya jangan disama-samakan, gitu. Saya pikir itu yang harus diperjelas, ya. Topik kita pada malam hari ini sama atau tidak ajaran Musa dan ajaran Yesus. Kalau sama, silakan, gitu. Musa bilang A, cari tuh ajaran Yesus, mana yang bilang A. Musa bilang B, silakan cari. Oh, Yesus juga mengajarkan B. Ini buktinya tidak ada, gitu. Jadi jangan mengada-ada. Jangan karena istilahnya buruk muka, cermin dibelah, atau mukanya temannya dibelah, gitu. Ya, kalau buruk muka diperbaikilah mukanya, gitu. Jangan sampai menyalahkan pihak yang lain. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari Bang Aldo. Dan ini dari siapa Bang, kalau boleh tahu nama yang memberikan pertanyaan? Ibu Agnes. Dari Ibu Agnes, ya. Oke. Ini mungkin untuk Bang Valen ya, karena tadi pertanyaannya untuk Bang Aldo dan ini untuk Bang Valen. Silahkan dilihat. Aduh, dulu. Bentar. Nah ini, dari Ibu Agnes katanya dari ini. Kalau Yesus memandang wanita dengan birahi, apakah ada hubungannya dengan Taurat Musa? Ini masih sesuai tema ya. Kalau yang tidak sesuai tema akan kita hilangkan gitu. Tapi ini sesuai tema karena Taurat Musa dan Taurat Yesus. Oke, untuk itu silahkan Bang Aldo, Bang Valen silahkan memberikan pertanyaannya dan insya Allah habis Bang Valen menjawab, ini kita akan akhiri. Untuk itu silahkan waktu dan tempatnya kami berikan kepada Bang Valen. Oke ya. Orang kalau Yesus sendiri kan bilang ya kan, perihal Torah itu kan dalam PB banyak gitu ya. Yesus juga pernah bilang tuh, kalau matamu itu istilahnya menyesatkan, itu cungkil, suruh cungkil matanya gitu. Ya, kalau tanganmu nggak baik, potong. Nah, kalau bagaimana dengan ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Kalau Yesus memandang kita dengan birahi, apakah ada hubungan? Ya jelas ya kan, penuh dengan nafsu gitu loh. Bentar nih, ada telepon ini. Saya pakai HP ini ya. Ada telepon, saya pakai HP. Jadi mohon maaf yang telepon tadi ya. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Jadi kalau kita ngelihat pertanyaan tadi menggelitik gitu loh. Kalau Yesus memandang wanita dan dia birahi, ya kan? Wah, ya sudah jelas melanggar Torah. Gitu. Udah pasti gitu loh.
Namanya manusia kan punya apa ya? Normal gitu loh. Normal dalam arti wajar gitu loh. Kalau dia memandang, cewek itu cantik. Nah, gitu. Kalau sekedar apa istilahnya, oke, tunggu dulu, Billy, gua lagi online, Bill. Gua pakai HP, jangan ditelepon. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Bagaimana jika Yesus itu memandang wanita dan dia dalam keadaan birahi ya, memandang wanita terus habis itu dia birahi, oh udah jelas melanggar Torah gitu. Torah ini bukan berdasar secara jasmani dan rohani, tetapi kedua-keduanya gitu loh. Jadi nggak bisa diambil rohaninya aja, nggak bisa, fisik juga harus gitu loh. Ya, sama halnya dengan gini ya. Ketika Yesus berjalan-jalan dan akhirnya dia lapar gitu loh, dia lapar ya. Ketemu pohon ara gitu loh, ketemu pohon ara dan di pohon ara itu nggak ada buahnya gitu loh. Yesus marah-marah gitu loh. Marah dia sampai pohon ara itu dikutuk gitu loh. Itu kejadian literal ya, bukan suatu kejadian yang bersifat alegoris ya, enggak, itu kejadian literal gitu. Jadi Yesus jalan-jalan lapar, makan, ketemu pohon ara, habis gitu nggak ada buahnya, Yesus marah-marah gitu. Nah, ini juga dosa gitu loh. Ngapain pohon kok bisa marah sama pohon gitu loh. Coba bayangin. Tuhan marah atau Tuhan berantem dengan pohon ara ini, aduh, logik kita sebagai manusia ini ditaruh di mana gitu loh. Dengan pohon aja ya, dengan pohon yang belum waktunya berbuah aja dia marah gitu loh. Apalagi dengan manusia gitu loh. Bahkan dia ketemu seorang wanita ya, ketemu seorang wanita yang goyim, dibilangnya anjing. Makanya saya kemarin dialog dengan seorang debater Kristen bagaimana akhlak daripada Yesus dengan Muhammad. Saya memilih Muhammad gitu loh. Karena Muhammad lebih mulia daripada Yesus gitu loh. Kenapa ya? Muhammad ketemu dengan seorang pengemis ya, yang bukan dari asalnya, bukan dari bangsanya gitu loh. Tiap hari Muhammad dihina, tetapi Muhammad melakukan konsep yang namanya kasih gitu loh. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Muhammad mengasihi gitu loh, pengemis itu. Tapi beda dengan Yesus gitu loh. Justru Yesus malah berkata, kamu anjing. Wih, ngeri. Bayangin coba. Mana yang bisa dibilang lebih mulia? Coba. Muhammad istrinya banyak, lebih dari satu lah. Raja Salomo berapa istrinya? Coba. Ini akan saya analogikan gitu loh dengan kepercayaan sebelah, kepercayaan saudara daripada orang-orang Yahudi, yaitu Muslim. Muslim itu saudara orang Yahudi. Silsilahnya ada, bahkan orang-orang Yahudi mengamini dan mengakui kalau Muslim itu adalah saudara gitu. Saudara kandung, satu bapak yaitu Abraham menyembah Elohim yang sama, Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov. Nah, kalau Kristen Tuhannya manusia. Bayangin. Jadi Bu, kalau Yesus itu memandang wanita dan dia birahi ya jelas berdosa Bu. Ibu nggak usah pakai pertanyaan itu. Yesus sendiri di dalam PB itu udah berdosa. Ya, dia udah melanggar yang namanya Netilat Yadayim. Bayangin seorang rabi melanggar Netilat Yadayim. Bayangin seorang rabi menghalalkan makanan yang tidak halal dalam konteks tahor dan tamik di dalam hukum kasrut. Tuh bayangin lu seorang rabi. Jadi bagaimana mungkin ada seorang rabi yang bernama Yesua atau Yesus Kristus atau Yoske atau Yesus itu bisa melanggar Torah? Memang dia siapa? Kan gitu. Terus ada lagi konsep yang namanya Tuhan muncul ya dalam rupa manusia, nggak pernah ada dalam tanah gitu loh. Makanya Torah itu sempurna gitu loh. Jadi antara Torah Yesus dengan Torah yang dibawa oleh Moshe Rabbeinu ya lebih kredibel Torah yang dibawa Moshe Rabbeinu karena itu berasal dari Hashem. Nah sekarang Torah Yesus ini dari mana? Atau Torah Yoske ini dari mana? Dari Bapak Gereja gitu. Kenapa saya bilang dari Bapak Gereja? PB sendiri naskah itu baru muncul setelah zaman Yesus gitu. Ya, muncul itu setelah zaman Yesus. Bagaimana bisa mungkin? Lebih kredibel dengan dengan kitab yang lebih tua yaitu Tanakh, apalagi Torah. Makanya ada di dalam PB, ini PB saya Bu. Nih PB, nih. Bukan PDF, ini PB. Perjanjian Baru bahasa Ibrani. Jadi kalau membahas perihal Torah ya pastilah Torah itu sempurna gitu loh.
Jadi nggak ada yang namanya Torah itu nggak sempurna. Terus Torah mau disempurnain kayak gimana? Orang Raja Daud aja bilang Torah Shem Temimah gitu. Nah, muncul-muncul agama Kristen ya kan. Habis gitu antisemit dengan Torah itu kan kalau saya bilang ya whatever ya, terserah dia gitu loh. Tetapi fakta menyatakan Raja Daud sendiri berkata bahwa Torah Hashem itu sempurna gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, baik. Waduh, ini pertanyaannya semua dijawab ya, baik dari untuk Bang Aldo dan juga Bang Valen ya. Inilah fungsinya dialog. Jadi saling memberikan statement, saling memberikan argumen, saling memberikan data dengan tidak menyudutkan antara satu dan yang lainnya ya. Walaupun ada yang menyudutkan satu sama lainnya, pasti akan saya berhentikan. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu ini lancar banget. Jawabannya masing-masing tentu diserahkan kepada para pemirsa ya, karena kita mempunyai kepercayaan masing-masing, mempunyai pendapat masing-masing, dan inilah fungsinya Geraha Mualaf untuk memberikan satu edukasi, satu pemahaman. Jika ada dua kepercayaan yang berdialog akan selalu berbeda pendapat, tapi akan selalu ada tengahnya. Nah itulah ya, makanya dari itu jangan lupa untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber di Geraha Mualaf seperti Bang Aldo dan Bang Valen, dari kepercayaan apapun dan agama pun, silahkan untuk daftarkan diri Anda di link yang sudah dituliskan dalam deskripsi channel masing-masing. Tinggal klik saja, nanti langsung masuk ke At-Tauhid ya untuk mendaftar menjadi pembicara atau narasumber. Baik, ini karena waktu yang sudah disepakati, dan terima kasih juga nih untuk Bang Aldo yang memberikan ilmunya kepada kita, dan juga Bang Valen memberikan ilmu-ilmu yang saya sendiri belum tahu, tapi inilah luar biasanya ya, Geraha Mualaf memberikan edukasi yang luar biasa. Baik, untuk itu sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh jamaah Mualaf At-Tauhid ya, dan juga Geraha Mualaf, silakan untuk memberikan sedikit rezekinya, membantu pondok pesantren, tanah yang akan dibebaskan seluas 6 hektar ya. 1 meternya itu 250.000. Jadi silahkan kirimkan ke Bank Mandiri Syariah sedikit ya Anda untuk nanti bekal di janahnya Allah dengan nomor rekening 45111889995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, atau yang ada di running text yang di bawah ini, atau lebih mudahnya silakan cek kolom deskripsi dan copy paste nomor rekeningnya. Lalu jangan lupa angka 1 di belakang 250.000. Jadi 250.000 satu, atau mau lebih misalnya ya, itu Masya Allah, nanti Allah akan ganti baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga bagi teman-teman yang mempunyai rezeki lebih juga, tentunya jangan lupa untuk selalu mengingatkan ya, untuk selalu mengingat diri sendiri bagaimana saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di sana, yang sedang berjuang ya. Itu pasti ada teman-teman kita yang Kristen, saudara-saudara kita yang Muslim, atau dari berbagai agama apapun, kepercayaan apapun sedang mengalami musibah di sana. Jadi silahkan untuk memberikan bantuan, untuk memberikan sumbangannya ke Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ya. Ini ada, silakan di running text, silakan donasi untuk membantu korban bencana alam ke Bank Mandiri Syariah 451, nomor rekeningnya 118889987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Jadi dibedakan ya antara tanah dan juga antara bantuan ya, donasi, infak, zakat, sedekah itu beda ya. Jadi terima kasih ini atas closing statementnya yang sudah diberikan dari kedua narasumber. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdialog dan berbagi ilmu kepada seluruh manusia ya, tentu bukan hewan, nggak akan mungkin nonton kita gitu ya, tapi manusia yang berakal dan juga beriman ya. Jadi terima kasih, insya Allah ini channel yang teramanah ya, jadi netral, semua agama boleh masuk, silakan. Dan juga jangan sungkan untuk singgah berdialog kembali jika ada kabar yang ingin disampaikan. Jadi terima kasih juga nih waktunya, insya Allah kita semua akan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai rasa dendam dan juga rasa ingin ingin menghabisi gitu ya. Ini kita netral gitu ya, alhamdulillah. Baiklah, nonton setia Geraha Mualaf, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kedua narasumber saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan ilmu dan tenaganya untuk dibagikan kepada masyarakat luas ya.
Oke, untuk itu terima kasih untuk Bang Valen dan juga terima kasih untuk Bang Aldo. Saya ucapkan jazakumullah khairan ya untuk seluruh Sama-sama. Oke, seluruh terima jamaah. kasih. Terima kasih. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi ala irobikum atu kaziban.